Hai guys, kembali lagi di segmen Sinau Karuseti RS. Kali ini kita belajar lagi ya untuk pelajaran biologi, persiapan tes SIMAK UI. Nah, jadi nomor satu ini aku sediain soal dengan model SIMAK UI, poin 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu ya. Jadi ini cara mengerjakannya, triknya kayak gini guys. Untuk soal seperti ini, kita indikasi dulu ya. Jadi kita tuh harus cek dulu poin satu atau poin 3 itu benar atau tidak. Jadi kalau misalnya poin satu itu benar, auto udah pasti jawaban poin 3 itu benar. Begitu sebaliknya. Nah, kalau poin satu dan 3 benar, kita cek untuk poin yang keempat. Kalau poin keempat benar, berarti jawabannya auto benar semua. Tapi kalau yang poin keempat ini ternyata nggak benar, nah kita harus mastiin juga untuk yang poin keduanya benar apa enggak. Kalau poin 2 benar, berarti jawabannya 1, 2, 3. Kalau poin 2-nya salah, berarti hanya 1 dan 3. Tapi kalau misal dari awal kita udah tahu kalau poin 1 dan 3 itu salah, ya. Misalnya, oh poin 1 salah nih, berarti udah auto poin ketiga salah. Nah, kalau 1 dan 3 salah, berarti jawabannya udah pasti 2 dan 4. Jadi seperti itu, guys. Nah, oke, kita langsung aja untuk yang soal pertama. Poin pertama, katup atrioventrikuler berfungsi mencegah aliran darah dari bilik ke serambi selama sistol. Nah, jadi jantung manusia itu kan ada 4 ruang ya. Nah, ada ruang yang serambi kanan atau atrium kanan, terus ada serambi kiri atau atrium kiri, terus ada bilik kanan atau ventrikel kanan, dan bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, selain itu, jantung manusia juga memiliki katup guys, yang fungsinya itu untuk mengatur jalannya aliran darah. Jadi, katup atrioventrikular ini dari namanya itu atrio dan ventrikular ya. Berarti ini katup yang membatasi antara atrio atau serambi dengan ventrikuler atau bilik. Nah, katup atrioventrikular ini kalian bisa baca itu terdiri dari tricuspid dan mitral valve. Jadi gini, untuk yang sebelah kanan itu ada 3 katup. Namanya tricuspid, katup tricuspid. Tapi kalau yang sebelah kiri itu ada 2, namanya katup bicuspid atau mitral. Nah, jadi seperti itu. Itu fungsinya untuk mencegah backflow ke atrium. Jadi itu gini, kan darah itu ngalir dari atrium ke bilik gitu ya. Nah, nanti si katup atrioventrikuler ini itu akan menutup supaya darahnya itu nggak balik lagi ke atrium atau ke atas lagi tuh nggak bakal ke atas lagi gitu. Karena kalau misalnya nanti balik lagi ya darahnya, nanti itu akan bercampur ya dari yang kandungannya oksigen sama yang kandungannya CO2. Nanti malah adanya beracun gitu. Jadi katup ini fungsinya mencegah backflow darah gitu ya untuk masuk ke atrium lagi gitu. Ini untuk katup atrioventrikuler. Kondisinya selama sistol. Sistol itu jantung dalam keadaan kontraksi atau memompa darah keluar. Nah, berarti poin pertama benar guys. Kalau poin pertama benar tadi yang aku bilang, udah pasti auto jawaban untuk poin yang ketiga itu benar. Tapi kita bisa telah juga untuk katup semilunaris mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis ke bilik selama diastol. Jadi katup semilunaris itu bisa dilihat ini terdiri dari katup pulmonari dan katup aorta. Ya, bisa dibaca sendiri. Itu sama kerjanya untuk mencegah aliran darah supaya nggak balik lagi ke tempat tadi mengalir dari mana gitu. Jadi kalau katup semilunaris ini mencegah aliran darah itu balik lagi ke bilik gitu. Berarti sebenarnya tuh awalnya tuh darahnya tuh dari bilik terus ke aorta dan arteri pulmonalis. Tapi katup semilunaris ini nanti nutup gitu ya supaya darahnya tuh nggak balik lagi ke bilik. Dan kondisinya selama diastol. Diastol itu maksudnya jantung dalam kondisi rileks atau nanti jantung terisi darah gitu. Sekarang kita poin keempat ya.
ada otot-otot jantung bekerja dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah, otot manusia kan ada 3 ya, otot polos, lurik, dan jantung. Otot polos itu letaknya agak di dalam tubuh atau bagian internal tubuh seperti lambung, pankreas, hati, uterus, pembuluh darah, kantong urin, dan lain-lain. Untuk otot jantung udah pasti letaknya di dinding jantung. Terus otot lurik tepatnya di rangka gitu ya. Nah, untuk kita memahami cara kerjanya gimana, jadi untuk otot polos sama otot jantung ini, contoh misalnya kita ambil gerakan otot di lambung sama jantung. Apakah kita tahu gerakan ototnya seperti apa? Apakah kita sadar gerakan ototnya kayak gimana? Apakah kita bisa ngontrol? Enggak kan. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak tahu, nggak bisa ngerasain gerakan ototnya gimana, terus kita nggak bisa ngontrol, berarti itu kerjanya nggak sadar, kitanya nggak sadar atau involunteer. Tapi beda lagi kalau untuk otot lurik. Otot lurik ini kan ototnya melengkap pada rangka gitu ya. Jadi misalnya kayak rangka eh, tangan gitu ya atau kaki, kita kan bisa sadar kan gerakan ototnya tuh gimana, mau kontraksi apa relaksasi. Misalnya, oh tangan kita capek, otot kita udah lama berkontraksi nih, ya udah kita berhenti, kita rehat dulu, relaksasi dulu. Itu kan kita bisa ngatur tuh gerakan ototnya. Berarti cara kerjanya sadar atau volunteer. Nah, berarti nomor 4 ini benar ya guys, untuk otot jantung kerjanya tanpa kita sadari atau involunteer. Karena poin pertama tadi sudah benar, terus poin ketiga udah benar, poin keempat udah benar, berarti hasilnya itu adalah 1, 2, 3, dan 4, atau jawabannya E. Nah, kalau mau yang tahu pembahasan nomor 2, boleh. Jadi, rangsangan parasimpatik menurunkan frekuensi denyut jantung. Jadi, kita kan ada saraf sadar nggak sadar. Nah, nggak sadar, saraf yang nggak sadar, atau yang namanya otonom, itu dibagi 2, simpatik dan parasimpatik. Ada simpatik dan parasimpatik. Jadi intinya gini, gampangannya, kalau simpatik, itu tubuh kita tuh lebih ke aktif, lebih kerja, banyak kerja, melakukan suatu tindakan, melakukan suatu kewaspadaan yang sebagai respon dari tindakan terhadap tubuh kita gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita sedang kejar-kejaran sama teman kita, atau kita dikejar penjahat, itu pastikan kita merangsang saraf simpatik, merespon tubuh kita supaya bekerja. Untuk apa? Berlari, melakukan tindakan sesuatu gitu kan. Nah, saat kita berlari atau melakukan suatu tindakan yang secara aktif banget, itu kan otomatis jantung kita berdebar-debar kencang. Berarti frekuensi denyut jantung itu meningkat. Terus pernapasan kita jadi tersengal-sengal. Jadi, untuk frekuensi pernapasan juga meningkat. Tetapi organ lainnya seperti lambung gitu ya di perut itu menurun. Jadi agar tubuh kita terjadi keseimbangan yang bagus. Itu untuk saraf simpatik. Tapi kalau parasimpatik itu kebalikannya aja. Jadi parasimpatik itu lebih ke tubuh kita tuh rileks. Ya, berarti nanti frekuensi denyut jantung sama pernapasan itu menurun. Nah, jadi nomor 1 yang poin kedua ini juga benar. Gitu ya guys. Sekarang kita ke nomor yang kedua, yang terakhir. Nanti habis ini ada kuis biasa. Di sini disediakan ada gambar untai DNA, daftarnya ada GGS, GST, ASG, dan SST. Jadi nanti kita harus tahu dulu untuk kodonnya. Kodon itu kan berarti kan RNA ya, atau mRNA atau dRNA. Untuk menerjemahkan protein ini. Jadi kita harus terjemahin dulu dari DNA. Ini berarti termasuk punyanya Sense. Jadi seperti yang di video sebelumnya aku bilang, kalau nggak ada
embel-embel apapun tentang DNA, berarti ini yang dimiliki oleh sense, bukan antisense. Berarti dari DNA sense kita ubah menjadi mRNA atau dRNA yang dimiliki oleh codon. Nah, cara mengubahnya nanti untuk G diubah menjadi S, begitupun sebaliknya. Di sini aku pakai bolak-balik. Biasanya C ya, tapi karena sini pakai S, berarti S aja nggak apa-apa, sitosin. Terus nanti untuk T diganti menjadi A diganti menjadi U. Ini nggak boleh kebalik untuk tanda panahnya. Nah, berarti langsung aja tulis lagi ulang GGS, GST, ASG, SST. Berarti ini untuk DNA ya, sensenya. Nah, untuk kodonnya atau RNA-nya kita terjemahin langsung aja. Untuk G tadi diganti S, G diganti S diganti G, bolak-balik ya. Nah, terus lanjut lagi, G diganti S diganti G, T diganti A diganti U, G, S ini sama, G, T diganti A. Berarti jadinya SSG itu ada prolin, SGA itu ada arginin, UGS itu ada serin, GGA itu ada glisin. Oke. Berarti hasilnya adalah prolin, arginin, serin, glisin, berarti D. Oke, semangat guys. Jangan lupa kerjain kuis tannya ya. Teman-teman silahkan dikerjakan ya kuisnya. Jangan lupa share jawaban kalian di direct message Instagram aku. Nanti akan aku share jawaban kalian juga atau repost jawaban kalian di story Instagram aku dan akan tag kalian juga. Oke, terima kasih. Semangat ya. Yuk kenal lebih dekat dengan aku. Caranya follow Instagram aku di @sbentiSRS. Linknya tinggal diklik aja di description box guys. Silakan kirim request soal, lagu, unek-unek kalian atau pertanyaan kepo kalian, atau kalian juga bisa request aku minta bikin video apa lagi selanjutnya dengan DM aku. Dan kalian juga bisa follow TikTok aku di @seniman_nekat-jadi-dokter. Linknya juga ada di description box. Sama ya guys, request apapun silahkan message aku di TikTok aku. Terima kasih.